Keesokan harinya, pementasan kembali digelar. Seluruh penonton hari itu sangat ramai. Seorang penonton yang merupakan petugas polisi Jepang juga hadir. Setelah pertunjukan dramatis, Simdok bernyanyi dengan sangat gugup. Simdok meminta Woo-jin untuk selalu berada di sisinya, agar dia tidak merasa khawatir. Simdok juga tampil dengan suara yang indah dan wajah cantiknya yang membuat semua orang bertepuk tangan setelah penampilannya. Sore harinya, selalu di kota yang sama, mereka merayakan keberhasilan penampilan mereka di sebuah tempat hiburan. Di sana Woo-jin yang sedang berbicara dengan Mas Park memandang Simdok yang sedang tertawa hangat. Pada saat semua orang sedang menari, Simdok hendak mengajak Woo-jin namun tiba-tiba dia berdiri. Mas Lee datang tepat di depannya untuk mengajaknya menari, seolah mengetikkan Simdok didekati Woo-jin. Tak lama kemudian, suasana menjadi tegang ketika polisi Jepang berusaha menangkap Woo-jin sebagai pemimpin asosiasi mereka. Diketahui polisi Jepang tidak menyukai alur film mereka karena melibatkan polisi Jepang dan Woo-jin akhirnya disiksa di kantor polisi setempat. Simdok khawatir dan penuh emosi, mencoba mengejarnya tetapi tidak melihatnya, dan selama beberapa hari berikutnya dia juga tidak melihat Woo-jin. Akhirnya keesokan harinya, Simdok yang selalu datang mengunjunginya melihat Woo-jin yang baru saja keluar dari penjara. Hal ini membuat Simdok sangat sedih hingga dia menangis. Malam itu, Simdok membawa pulang Woo-jin, bertemu keluarganya dan mengobati luka Woo-jin di sana. Momen ini menyebabkan keduanya berperilaku aneh. Setelah itu, Simdok mengajak jalan-jalan dengan Woo-jin. Keesokan harinya, mereka pergi ke suatu tempat untuk menikmati hari bersama. Di sana, Simdok bertanya mengapa tulisan Woo-jin memuat nama Susan. Dan Woo-jin menjawab bahwa ia menggunakannya sebagai nama pena saat menulis. Kemudian Simdok membawa Woo-jin ke gedung pertunjukan yang sangat megah, di mana Simdok yang ingin menjadi penyanyi sopran terbaik di Korea berkata, "Jika aku memiliki kesempatan untuk bernyanyi di gedung megah ini, maukah kau datang dan melihatku?" "Tentu saja," kata Woo-jin. Dengan perilaku aneh, Simdok mengalihkan perhatiannya, mengundang Woo-jin untuk makan bersamanya. Usai makan, mereka melanjutkan perjalanan ke suatu tempat, terutama menuju kantor polisi. Mereka pergi ke kantor polisi dan melemparkan batu ke kantor polisi untuk mengungkapkan rasa frustasi mereka karena menyiksa Woo-jin kemarin. Ketika sebuah batu besar menghantam jendela, mereka akhirnya dikejar oleh sekelompok polisi Jepang. Namun wajah bahagia mereka berseri-seri sambil berlari, hingga menyembunyikan kejadian itu hampir membuat mereka saling berciuman. Sambil menunggu perjalanan pulang, Woo-jin mengajak Simdok bahwa rombongan akan menghabiskan waktu di rumah Woo-jin di Moko besok sebelum berangkat ke Tokyo. Simdok dengan senang hati menyetujuinya dan mereka berpisah malam itu. Dalam perjalanan pulang, Simdok membeli topi keesokan harinya. Ketika semua orang berkumpul menunggu kereta, Simdok tiba, terlihat sangat cantik dan mengenakan topi modern. Ya, mulai sekarang semuanya akan menjadi milik Woo-jin dan keluarganya. Ketika mereka tiba di rumah Woo-jin di Moko, Simdok menemukan bahwa Woo-jin milik keluarga terkaya di Moko. Yang lebih mengejutkan Simdok adalah seorang wanita cantik keluar untuk menyambut Woo-jin dan berkata, "Ayahmu sedang menunggumu di dalam, suamiku." Ya, Simdok tampak tidak berdaya saat mengetahui Woo-jin sudah menikah. Malam itu, Simdok yang sedang patah hati memutuskan untuk meninggalkan rumah Woo-jin, meninggalkan topi cantik yang dibelikannya demi Woo-jin. Seolah dia menghilang, Simdok pergi malam itu. Keesokan harinya, semua rekan Woo-jin pulang, tapi Woo-jin tetap di rumah. Belakangan, setelah membebaskan rekan-rekannya, Woo-jin dipanggil oleh ayahnya. Ternyata ayahnya tidak suka Woo-jin terjun di dunia sastra. Dia memberi perintah seolah memaksa Woo-jin, anak pertama, untuk mewarisi perusahaan yang dijalankan ayahnya. Woo-jin tidak punya pilihan selain menurutinya. Kemudian di kamar pribadi Woo-jin, istrinya datang dan mengembalikan topi yang tidak sengaja ditinggalkan Simdok. Woo-jin tampak canggung saat dia melihat topi itu. Beberapa bulan setelah pindah, Woo-jin yang saat itu berada di Tokyo baru saja lulus bertemu dengan Simdok di sana. Mereka akhirnya duduk bersama
Simdok mengatakan dia akan segera kembali ke Joseon dan berterima kasih pada Woo-jin atas segalanya. Belakangan saat berjalan bersama, mereka mengetahui di surat kabar bahwa Takeo Arishima dengan pacarnya karena cinta terlarang. Woo-jin berpikir bahwa mereka pasti takut kesepian jika putus. Saat itu Simdok mengangkat tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal dan berkata, "Aku mendoakan yang terbaik untukmu, Woo-jin." Woo-jin bilang tidak apa-apa. Mereka putus hari itu. 5 tahun kemudian, Woo-jin yang menjadi kepala perusahaan ayahnya mengetahui di surat kabar bahwa Yoon Simdok, seorang penyanyi, akan tampil di sebuah gedung megah di Joseon. Hal ini tiba-tiba membuat Woo-jin mengingat janjinya sebelumnya. Beberapa hari kemudian, disambut tepuk tangan penonton, Simdok yang cantik kini berdiri di atas panggung megah dan bernyanyi sangat indah. Di akhir lagu, Simdok terdiam karena Simdok tidak sengaja melihat Woo-jin di sana menatapnya. Namun Woo-jin langsung berbalik tanpa peduli. Simdok dengan sedih meninggalkan tempat kejadian dan mengejarnya keluar gedung. Di antara kerumunan, Simdok terus mengejarnya. Akhirnya Simdok berhasil menyusul Woo-jin. Keduanya tampak diam sambil menahan air mata. Setelah 5 tahun menekan keinginannya, Simdok akhirnya bertemu Woo-jin lagi tepat di hadapannya. Dengan emosi yang tak terlupakan, Simdok langsung mengajak Woo-jin mengobrol. Setelah Simdok berganti pakaian, mereka saling bercerita sambil berjalan menikmati malam di suatu tempat. Simdok dengan sedih mengatakan bahwa dia pikir dia bisa melupakan Woo-jin. Tapi ketika dia melihatnya lagi di atas panggung, itu membuatnya semakin gugup dan gelisah. Seolah-olah dia tidak akan pernah bisa melupakan Woo-jin. Mendengar itu, Woo-jin yang lembut memeluknya dan berkata, "Jangan pernah berubah. Aku juga seperti itu," kata Woo-jin. Kemudian sebelum berpisah kembali, Simdok mengatakan bahwa dia akan tetap mengirimkan surat tersebut dan menunggu respon Woo-jin, sehingga memberi isyarat kepada Woo-jin untuk menulis lagi. Keesokan harinya, Simdok pergi ke stasiun siaran Gangsang untuk menerima bayarannya yang kecil, dan sebagai penyanyi dia menerima pujian dari dewan direksi stasiun tersebut. Sesampainya di rumah, Simdok memberikan gaji yang diperolehnya kepada ibunya untuk dibelanjakan pada keluarga. Sang ibu sedikit terkejut karena malam itu ia hanya membayar sedikit. Di kamarnya, Simdok menulis surat kepada Woo-jin di mana dia bermaksud mengungkapkan keinginannya yang tak terbendung. Tapi itu tidak terjadi. Simdok hanya menulis tentang dirinya dan bercerita tentang kenangan indah yang mereka alami bersama. Woo-jin kemudian membalas surat itu dengan perasaan bahagia saat ia menulis tentang kerinduannya yang mendalam pada Simdok. Woo-jin juga bercerita tentang bagaimana dia terbiasa dengan aktivitas yang tidak dia sukai, menjalankan bisnis ayahnya. Namun Woo-jin kurang lebih menulis beberapa review di majalah sastra, puisi, dan drama dengan Simdok sebagai sumber inspirasi dan hiburan. Perasaan rindu yang begitu dalam membuat Woo-jin bertanya di akhir surat, "Apa yang harus aku lakukan terhadap perasaanku padamu?" Simdok yang menerima surat tersebut tampak bahagia, namun kemudian orang tua Simdok memanggilnya dan memintanya untuk menikah dengan pria kaya yang menyukainya untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya termasuk adik-adiknya yang hendak pergi masuk universitas. Orang tuanya yang baik hati meminta maaf, tapi mereka sangat membutuhkan bantuan Simdok untuk menikah. Hal ini membuat Simdok berada dalam dilema dan diliputi perasaan sedih yang luar biasa. Tidak lama setelah itu, Simdok sedang bergegas ke suatu tempat dan kebetulan dia berhenti di tempat Woo-jin. Woo-jin mengetahui hal ini dan segera mendekatinya. Mereka berdua berada di Joseon dan akhirnya bisa saling bertemu. Simdok kemudian memeluk Woo-jin sambil berjalan pergi dengan sedih. Simdok bercerita tentang seorang pria yang akan memenuhi semua kebutuhan keluarganya asalkan Simdok bersedia menikah dengannya. Simdok memohon pada Woo-jin dengan sangat sedih agar Woo-jin menyuruhnya melupakan segalanya dan membawa Simdok bersamanya. Simdok menangis sambil terus memohon pada Woo-jin untuk membawanya pergi. Namun Woo-jin bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa menahan air matanya. Pada suatu malam, Woo-jin membuka surat dari Simdok di mana hari-harinya penuh dengan kesedihan yang membuat hati Simdok seolah terkoyak dengan keadaan mereka yang dekat namun tidak bersama. Membacanya membuat Woo-jin menitikan air mata. Keesokan harinya, bawahan sang ayah melaporkan bahwa ada surat yang ditujukan kepada Kim Susan, sehingga sang ayah memanggil Woo-jin. Malam itu,
untuk mengetahui bahwa dia masih menulis dengan nama pena Kim Susan. Sang ayah sangat marah sehingga tadi malam terjadi pertengkaran hebat. Woo Jin yang selama ini bersabar menuruti semua keinginan ayahnya, termasuk menikahi wanita pilihannya, ia mengungkapkan tekanan batin yang dirasakannya selama ini. Mendengar itu, sang ayah tiba-tiba terdiam dan pergi. Malam itu, dengan pikirannya yang sangat bingung, Woo Jin terlihat menulis di kamar pribadinya, sambil minum dan merokok. Keesokan harinya, di kantornya, Woo Jin menerima telepon dari seseorang yang diam saja. Woo Jin menduganya itu adalah Simdok. Ya, itu benar Simdok. Sepertinya mereka berdua saling membutuhkan dan rindu bersama. Sedangkan keesokan harinya, sang ayah mendapat kabar bahwa Woo Jin tidak pulang. Sang ayah langsung mengetahuinya dan pergi ke kamar pribadi Woo Jin, di mana sang ayah tidak mengetahui semuanya hanya setelah membaca suratnya. Surat di laci meja Woo Jin, sang ayah tampak sangat marah. Di lokasi lain, Simdok bertemu seorang dari label musik yang menawarkan rekaman untuknya dan menemukan bahwa nilai kontrak cukup untuk membiayai pendidikan perguruan tinggi adiknya. Simdok setuju. Lalu pada malam hari, dalam perjalanan pulang, Simdok melihat Woo Jin sengaja menunggunya, membuat Simdok terdiam. Mimpi apa ini? Memang benar, Woo Jin langsung maju dan memeluk Simdok dengan penuh kerinduan, lalu mengatakan apa yang diminta Simdok padanya untuk tidak pergi dan tetap di sisiku selamanya. Woo Jin pun mengajak Simdok pergi ke Tokyo bersamanya. Hal ini membuat Simdok sangat bahagia. Malam itu Woo Jin berpamitan dan mereka berpisah dengan bahagia dan berjanji akan bertemu lagi untuk pergi ke Tokyo bersama.